Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mustafa dengan NIM 41520. Di kesempatan kali ini saya akan mempres tentang modul 12 yang berjudul Computer Supported Code atau disingkat jadi CSC. Baik, tanpa berlama-lama akan saya lanjut. Di sini pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang CSCW atau Computer Supported Cooperative Work. Itu adalah studi interdisipliner yang mengeksplorasi bagaimana teknologi komputer dapat mendukung dan memfasilitasi kerja kolaboratif. CSCW mencakup teknologi dan pendekatan untuk memulihkan tim bekerja bersama secara efisien, baik secara sinkron asinkron, terlepas dari geografis mereka. Bidang ini telah menjadi semakin penting selama pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak perusahaan beralih pada kerja dan pembelajaran jarak jauh. CSCW tidak hanya juga pada aspek sosial, budaya, dan organisasi dari kolaborasi. Di sini sejarahnya pengembangan dari CSCW. Jadi pada tahun 1984, Irene Grave dan Paul Cashman menyelenggarakan loka karya pertama untuk membahas metode saling mendukung dan kolaboratif. Teknologi masih terbilang sangat mahal dan kurang interoperabilitas yang membuat kerja kolaboratif menjadi tantangan. Konferensi formal pertama CSCW diadakan pada tahun 1990, mempertemukan para ahli desain dan teknologi yang tertarik pada CSCW. Sejak saat itu, teknologi telah berkembang pesat, dan CSCW telah menjadi pilar relevan yang dalam mendukung berbagai bentuk kolaborasi digital. Dan ada contoh penerapan CSCW-nya adalah versi sinkron atau co-located, seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Si obrolan papan tulis bisa digunakan bersama. Kedua, sistem rapat seperti Doodle untuk penjadwalan rapat, Trello untuk manajemen tugas, dan Evernote untuk pencatatan kolaboratif. Kalender grup di sini menyusun jadwal dan ketersediaan anggota tim seperti kalender, Microsoft Outlook. Dan yang keempat, sistem manajemen alur kerja. Nah, fungsinya untuk pengelolaan dan otomatisasi proses bisnis. Seperti Asana dan Monday.com membantu mengelola melacak kemajuan, progres, dan mengotomatisasi proses bisnis. 5 itu perangkat lunak grup untuk mendukung pekerjaan yang kolaboratif. Di Google Docs, dan Microsoft SharePoint, memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada dokumen atau proyek yang sama secara bersamaan. Yang keenam adalah alat case. Di sini untuk mendukung perkembangan perangkat lunak atau software dengan fitur seperti kontrol versi, tinjauan kode, dan pelacakan bug. Contoh penerapannya ada di GitHub atau GitLab, yang mana itu merupakan pengembangan dari perangkat lunak kolaboratif. Ini ada teknologi koordinasi. Teknologi seperti sistem pendukung rapat, kalender grup, sistem manajemen alur kerja, memungkinkan koordinasi yang lebih baik di tempat kerja. Dengan contoh alat koordinasi meliputi dari jenis jejaring sosial, platform seperti Slack dan Yammer memungkinkan komunikasi real time dan bagi informasi di antara anggota. Komunikasi seperti email, pesan teks, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram memudahkan komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Ada juga video conferencing seperti Skype, Zoom, dan Google Meet, memungkinkan interaksi tatap muka virtual, mengatasi kendala geografis. Ini manfaatnya CSCW adalah
bisa kolaborasi lebih baik. CSCW fasilitasi percakapan yang bermakna dan pembentukan kesamaan tanda kutip yang diperlukan untuk kolaborasi. Hal ini memungkinkan individu kerjasama mencapai tujuan bisnis bersama, meningkatkan koordinasi proyek dan meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Dengan memanfaatkan alat kolaboratif, CSCW memberdayakan bisnis untuk menjadi lebih efisien dan ramping sehingga meningkatkan efisiensi outputnya. Ketiga adalah fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi. Sistem CSCW menjawab kebutuhan yang berubah-ubah dan pengatur kerja yang kolaboratif, memberikan fleksibilitas dengan kebutuhan yang terus berkembang. Ini adalah CSCW. Yang pertama adalah keahlian interdisipliner. CSCW itu adalah bidang yang merupakan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, sosiologi, psikologi, dan manajemen organisasi. Menggabungkan berbagai metode dan kerangka kerja dari disiplin ilmu ini yang telah saya sebutkan, yaitu untuk menciptakan yang komprehensif bisa menjadi tantangan. Kedua adalah integrasi teknologi. Integrasikan teknologi baru ke dalam praktik kerja yang sudah ada dan kompleks memerlukan upaya yang besar. Teknologi harus disesuaikan dengan praktik yang ada dan juga dengan sistem yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah tekanan waktu. Permintaan untuk alat kolaboratif yang cepat dan efektif meningkatkan tekanan pada pengembang atau developer. Siapkan solusi dalam waktu. Ini adalah tipe CSCW dalam interaksi manusia dan komputer. Pertama adalah sinkron. Tipe yang berdasarkan waktu dulu ya. Yang pertama adalah sinkron. Sinkron ini adalah interaksi dan kolaborasi yang terjadi secara real time. Memungkinkan anggota tim memberikan masukan langsung kerjasama secara simultan. Adalah trans atau chat. Kedua adalah asinkron. Ini adalah kolaborasi terjadi pada waktu yang berbeda, memberikan fleksibilitas bagi anggota tim untuk bekerja sesuai dengan jadwal. Contoh email atau diskusi. Yang kedua, tipe kedua adalah berdasarkan lokasi. Di lokasi yang sama. Bisa seperti anggota tim berada di lokasi atau fisik yang sama. Memungkinkan interaksi tatap muka, misalnya rapat, atau mungkin di pantry kantor. Yang kedua itu ada di lokasi yang berbeda. Jadi anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Dan kolaborasi difasilitasi melalui teknologi komunikasi seperti contoh conference atau collaborative software. Di sini ada tren dan penelitian dalam CSCW. Jadi di sini ada perluasan teknologi. Teknologi ini mungkin masuk ke dalam domain non-tradisional. Jadi teknologi ini digunakan di banyak industri, berbagai industri seperti manufaktur dan kesehatan. Sebelumnya tidak terlalu banyak diperhatikan. Dan dampak digitalisasi pekerjaan pada kerah biru. Pekerjaan kerah biru. Jadi penelitian mengeksplorasi bagaimana digitalisasi mempengaruhi pekerjaan kerah biru. Fokus pada tantangan dan peluang. Ada juga studi tentang konsen. Jadi penelitian tentang persetujuan dalam interaksi manusia komputer CSCW termasuk privasi, keamanan data, dan etika penelitian. Dan yang keempat adalah pengaruh
kecerdasan buatan atau AI, manajemen algoritmik, analisis dampak AI dan manajemen algoritmik pada pekerjaan digital, dan masa pergeseran kondisi tenaga kerja, dan tema-tema penelitian masa depan. Tantangan dalam penelitian CSCW ini adalah dampak pada teknologi informasi kesehatan berskala yang lebih besar. Penelitian CSCW dampak yang kesehatan mencakup aspek kebijakan dan praktis serta kemasan teknologi ke dalam domain tradisional. Mengatasi tantangan poin ini adalah untuk mengintegrasikan di CSCW ke dalam sektor-sektor seperti manfaat, melakukan pendekatan. Saya kira itu kesempatan kali ini. Akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.